Dari kita kali ini. Waktu dan tempat dipersilahkan kepada Bapak. Baik, Bu. Terima kasih. Kita mulai. Saya coba share screen dulu. Oke, baik. Kita mulai ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga semua dalam keadaan sehat, dalam lindungan Allah SWT. Semoga pagi ini bisa mengikuti materi kuliah umum kooperatif yang akan insya Allah saya sampaikan terkait experience atau knowledge yang saya sedikit miliki untuk berbagi ke rekan-rekan semua. Sebelumnya terima kasih pada Kooperatif Indonesia, Pak Ibu dan jajarannya telah menyelenggarakan agenda ini, dan juga beberapa dosen-dosen dan mahasiswa yang telah hadir di kuliah umum ini. Oke, suara saya dan slide sudah terdengar dan terlihat baik ya, Bapak Ibu memastikan biar tidak ada kendala. Ya. Iya. Baik, pagi hari ini kita akan belajar, kita akan sharing terkait user interface dan user experience. Apa itu nanti kita akan belajar bersama dan kita akan tahu penerapannya seperti apa ya, karena sekarang dilihat dari sebuah aplikasi itu sudah banyak kita nikmati ya, dari sisi handphone kita banyak aplikasi yang sifatnya sosial media maupun aplikatif yang buat belajar, semua itu didukung dengan sebuah tampilan. Kita akan bahas ya, kita akan bedah sebentar. Oke, sebelumnya saya ingin sedikit menyampaikan profil saya ya, ada videonya, kita simak bareng-bareng. Oke, itu sedikit pengenalan dari saya adalah dosen dari Islamic Bani Saleh dan juga mahasiswa juga Bani Saleh. Agenda pada pagi hari ini kita akan bahas terkait tren dari sebuah aplikasi dulu, pengantar sebuah aplikasi seperti apa konsep sebuah aplikasi, kemudian kita baru masuk ke UI konsep, apa hubungannya dengan aplikasi, kemudian tools-nya apa saja, beserta benefit atau keuntungan yang kita dapat ketika kita bisa mengoptimalkan sebuah user interface dan user experience, dan kemudian ada demo yang ingin saya sampaikan di akhir sesi nanti. Buat rekan-rekan, dosen maupun mahasiswa ataupun peserta umumnya yang ingin mendownload materi bisa diklik di bit.ly/materi-UI/UX-kooperatif ya, bisa di-download, tekan link masuk ke website saya ya. Saya mempunyai website Darul Mantap Web ID, bisa rekan-rekan download dan untuk banyak materi yang bisa dinikmati di situs tersebut. Oke, ya jadi ini materinya bisa di-download yang ingin mengunduh. Oke, itu adalah agenda yang ingin saya sampaikan di materi ini. Oke, baik, kita akan mengenal apa sih UX, UI. Ya, mungkin di rekan-rekan para ini sering mendengar apa sih UI, ya user interface, apa UX, apa hubungannya, ya apa hubungannya dengan sebuah aplikasi, apa hubungannya dengan sebuah tren di masa kini yang semuanya berbasis aplikasi, berbasis internet, ya di kondisi pandemi ini kita akan bahas.
Oke. Sebelum masuk ke sebuah UI UX, saya ingin masuk dulu ke sebuah konsep yang namanya SDLC, ya. Sebuah konsep di mana dalam fase pembangunan sebuah software. Bicara software, kita tahu bersama software itu ada 3 platform ya di dunia ini, boleh dikatakan di dunia ini ya. Ada apa? Basisnya adalah desktop, itu aplikasi yang kita install di dalam sebuah laptop, ya itulah aplikasi desktop, ya kayak seperti aplikasi Zoom ini kan kita install di laptop tuh adalah aplikasi desktop. Kemudian ada aplikasi yang basisnya di sebuah web, ya. Sekarang kita bisa bertransaksi semua di web tanpa perlu menginstal apapun, itu adalah web based. Dan ketiga adalah mobile. Nah, untuk membangun semua aplikasi itu ada sebuah siklus, ya. Ini siklus umum yang masih relevan. Ya. Oke. Ada suara ya, bentar. Oke. Nah, boleh dikatakan konsep SDLC ini yang pertama adalah ide dulu. Sama pada sebuah pembuatan apapun pasti dimulai dengan ide. Nggak kita tiba-tiba langsung eksekusi. Ya, tentunya akan jadi kurang baik. Kita tidak mengeksekusi sebuah. Jadi semua itu berawal dari ide. Kalau kita brainstorming sebuah aplikasi Gojek, ya kan, yang dinikmati oleh kita semua, ya kan, itu awalnya adalah sebuah ide dulu, sebuah kegelisahan, sebuah masalah, ya kan, yang diangkat menjadi sebuah ide. Ya, ide itu awal dari sebuah masalah, ya kan. Nah, sedikit cerita, Gojek itu terlahir itu, ya oke, kita lihat dulu aplikasi Gojek, sebuah Gojek. Buat teman-teman, Gojek itu apakah perusahaan transportasi atau dia perusahaan teknologi? Ya. Nah, mungkin orang melihatnya kebanyakan Gojek adalah perusahaan transportasi. Ya. Benar nggak kira-kira Gojek itu perusahaan transportasi? Buat teman-teman bisa di chat ya, yang ingin komentar. Ya, saya pengen lihat feedbacknya karena ini sering di kondisi sekarang melihatnya cara mengartikan sebuah aplikasi Gojek. Orang anggap Gojek adalah sebuah perusahaan transportasi. Padahal kalau ditanya apakah dia punya kendaraan, punya parkiran, punya bengkel, tidak. Nah, tapi ada orang bilang itu adalah perusahaan transportasi. Nah, berarti cocok nggak kira-kira Gojek adalah perusahaan transportasi? Ya, dia adalah perusahaan teknologi yang menemukan antara pelanggan dengan penyedia, gitu kan. Nah, dan dikelola dengan baik dengan dia bisnis prosesnya, bisnis modelnya dibuat. Nah, itulah aplikasi Gojek ataupun perusahaan teknologi. Ya, yang dipunya apa? Server dan aplikasi ya yang kita nikmati. Nah, jadi dalam SDLC ini pertama ideation itulah menjadi sebuah cikal bakal trigger pembuatan software, kemudian setelah idenya didapatkan, dibuat requirement, dicari penggalian sebuah kebutuhan apa sih lebih detail, lebih mendalam, lebih komprehensif ya. Setelah dapat kebutuhannya, karena kalau kita langsung mendesain, bisa jadi kita salah membuat desain gitu kan. Dia nggak butuh ini kita buat, ya kan, atau kebalikannya. Ya, mintanya apa, dibuatnya apa. Nah, jadi kita harus menggali requirement. Ini pintar-pintar dalam membuat sebuah requirement. Kemudian barulah mendesain. Bukan mendevelop, ya. Orang tahunya software itu butuh programming. Ya, programming memang betul mengeksekusi, membangun, ya kan. Ibaratkan kita sebuah bangunan. Apakah terus tukang bangunan kita dulukan? Tidak, tentunya sebuah desain yang kita tunggu gitu kan. Gitu. Karena desain ini menjadi kuncian dalam keberhasilan sebuah ini gitu. Nah, jadi requirement dulu dijalankan, setelah requirement baru mendesain ya, mendesain. Kalau di dunia teknik kita bisa menggunakan AutoCAD yang di bidang teknik ya, kalau di bidang yang lain ada sketsa, SketchUp dan sebagainya. Nah, kalau di dunia aplikasi atau di dunia istilahnya mock-up, nah kita akan bahas nanti seperti apa. Ya, jadi setelah requirement dibuat, mendesain. Kemudian baru di-delivery ke programmer atau developer, ya masuk ke fase development. Kemudian setelah oke, baru di-testing oleh quality assurance, kemudian di-deploy, disiapkan segala sesuatunya untuk siap untuk dirilis ke dalam satu environment yang disebut dengan production. Ya, dinaikkan dari server development naik ke server production, ya entah itu aplikasi web, mobile ataupun desktop.
Ya, karena untuk mendevelop itu beda tentunya servernya, server development dan server production atau server live. Setelah naik, baru kalian nikmati rilis update-nya, update versi-versi di mobile dan sebagainya. Ya, itu gambaran kurang lebih dari pembuatan software yang rekan-rekan ataupun penonton semua untuk mengetahui, oh software itu begitu siklusnya. Siklus umumnya begitu. Dan terakhir maintenance lah, kalau ada pertanyaan, support, bugs ataupun apa baru maintenance, ya kan? Kenapa nggak ada training? Karena itu kondisional. Kalau aplikasi kayak Gojek, apa kita ada training? Nah, ya kan aplikasi kayak Ruang Guru, apa kita ada training? Ya tergantung kebutuhan. Makanya ini siklus umumnya dia tidak melakukan sebuah training sosialisasi. Ya tergantung kebutuhan. Tapi siklus intinya seperti ini. Nah, kita akan banyak berbicara nanti di fase desain. Ya, desain ini kita akan banyak karena itu hubungan dengan UI UX yang sesuai dengan tema pagi hari ini. Ya, itu jadi pengantarnya dari saya adalah ini terkait dengan satuan SDLC, ya, Software Development Life Cycle. Oke, kita masuk ke desain. Oke. Kita next ya. Oke. Lanjutnya, bicara aplikasi itu intinya action apa sih yang ada di aplikasi? Yaitu CRUD, ya, CRUD, create, read, update, dan delete, ya. Kita bayangkan, ketika kita login nih ke sebuah aplikasi, ya kan, tentunya dia nanyakan register dulu. Ketika kita meregister, kita mendaftarkan email maupun kontak dan sebagainya. Dari 4 action ini yang mana kira-kira? Boleh komentar di chat. Nah, ya, chat. Ya, di situ. Oke. Yuk, kita pengen dapat feedback, boleh. Ketika kita meregister sebuah aplikasi, apa yang kita maksudnya aplikasi sosial media yang gampang. Itu misalkan Instagram atau Facebook. Kita belum punya Facebook atau punya Instagram. Ya. Pasti kita meregister dulu. Ketika meregister, kita mengisi form, kemudian kita mengklik satu button namanya registration. Dari 4 action ini kita yang pilih mana? Boleh? Yang ingin komentar? Apakah create, read, update, atau delete? Dalam action kita klik registration, maka aksi apa yang disimpan di dalam database? Tentunya adalah mengcreate, mencatat satu record baru nama kalian, gitu. Oke, Pak Sarudin Faisal, makasih ya. Itu create benar, ya. Oke. Ketika registrasi kita create, kemudian kita login, ya. Login dia akan membaca antara user yang kita ketik terhadap user database. Kemudian passwordnya cocok apa enggak. Kalau udah cocok, masuk. Kalau enggak, tolak. Berarti apa? Dari create, read, update, delete. Adalah melakukan sebuah read. Oke, Pak Rahmat. Rahmat Nur Hayat. Oke. Nah, jadi kita kebayang aplikasi sebenarnya 4 ini doang gitu kan. Kita macam-macam gitu kan interface-nya. Tapi pada inti core of the core ya kan, kalau kita lihat Pak Ndul gitu kan. Core of the core, intinya software itu apa sih? 4 doang kok, nggak yang lain. Jadi orang yang katanya aplikasi ribet, aplikasi cuma 4 doang kok. Lalu nggak ada create, read, kalau nggak update dan delete. 4 doang. Oke, habis itu kita login, kita melihat status-status teman kita di Instagram atau di Facebook lah. Kita kebayang lah kalau Instagram, Facebook. Berarti apa? Create, read, update, atau delete. Kita melihat status di wall atau di status teman-teman kita, di halaman beranda kita lihat status-status teman, berarti read. Oke, paham. Read, ya kan? Kemudian kita saya pengen mengupdate status deh di Facebook ataupun Instagram, atau saya mau transaksi apa gitu kan. Kita mengupdate status ya. Berarti apa? Mengupdate status. Saya upload foto, terus ada captionnya, saya posting. Nah, berarti saya apa? Melakukan read ya. Kita mengupdate status kita di Instagram, di Facebook, di Twitter. Itu apa interaksi kita di dalam database dari 4 ini? Create, read, atau update? Create. Oke. Ya, ini sering ada create ya, clear ya Pak Rahmat ya. Thank you udah jawab. Create ya kan? Sehingga record ke dalam database sehingga kemudian dibaca oleh teman-teman kita ya.
Nah, walaupun di sisi kita tuh mengupdate status, tapi di database kita meng-create. Kemudian kita mengedit, oh ternyata salah fotonya nih, kurang bagus nih gitu kan. Foto selfie-nya kurang monyong ke samping gitu kan misalnya. Nah, berarti kita melakukan sebuah update ke dalam database. Kemudian kita, oh ini saya nggak pengen dibaca, ya mungkin nggak pengen dibaca lagi, misalkan foto-foto yang saya nggak inilah kurang cakep, saya hapusin, ya kan, yang masa-masa foto-foto zaman dulu saya hapusin, berarti saya mendelete. Ya, jadi aplikasi itu intinya 4 doang, ya. Di dalam aplikasi basicnya adalah 4. Aplikasi di supermarket, ya kan, dimanapun cuma 4 kok, ya kan. Kalau kalian nggak create, update, dan delete. Kita agak ekstrim nih, kita aplikasi yang lain lah. Aplikasi hampir semuanya aplikasi itu 4 ini doang, karena interaksi dalam database 4 actionnya, ya kan, gitu. Nah, kalau di dalam database, kalau yang pernah belajar itu ada istilah insert, update, dan delete gitu kan. Insert table apa, insert into table apa. Nah, jadi apa yang dihasilkan di sisi user interface user 4 ini akan bertrigger ke dalam database. Itu makanya ada konsep CRUD, ya kan. Kita main aplikasi juga, main game juga, kita hanya melakukan sebuah ini doang sama create juga seperti itu. Oke, saya rasa clear ya untuk itu masalah CRUD ya. Jadi kita buat sederhana, basicnya ini kan basic dari sebuah software. Oke. Kita lanjut. Nah. Oke, sekarang inputan ya. Oke. Aplikasi itu semua tuh berbasisnya input, ada inputan, ada interface-nya. Ya kan, interface-nya itu ada yang tipenya text field, ada yang option box, ya kan, ada yang tipenya text box, ya, ada yang drop box, drop list dan sebagainya, itu istilah, ataupun upload file atau foto. Nah, jadi aplikasi, dan ada juga yang terkait button. Ini tombol send, tombol confirm, cancel, next, itu kan button. Ya. Jadi aplikasi itu interface-nya, kalau yang sudah pernah belajar programming, basic programming, saya rasa sudah clear. Bahwasanya aplikasi itu hanya text field, ya kan, text area, hanya Dropbox list, hanya option, hanya upload. Terus satu lagi adalah button. Ya, itu saja kok aplikasi, ya kan. Nah, tapi kalau kita buat interface, contoh button, tombol di joystick, kalau teman-teman yang suka main game gitu kan, ketika kita klik sesuatu, berarti kan apa? Itu yang kita klik. Ada sebuah button. Tapi kita klik, kita kan jadi happy. Oh, senang. Oh, tiba-tiba bolanya nendang. Oh, bolanya masuk. Nah, karena kekuatan dari sebuah interface. Ketika interface sama-sama dipencet, tapi menampilkan sebuah output yang berbeda, jadi tegang, dan sebagainya. Itu otomatis akan jadi experience tersendiri. Nah, itu adalah bocoran, nanti kita akan masuk ke user interface dan user experience. Ya, bicara user interface, basicnya ini. Input type, dan nanti ada hubungan dengan data type. Ketika tanggal lahir tentunya disesuaikan, inputannya diarahkan, dia formatnya tanggal, bulan, dan sebagainya gitu. Nah, itu nanti ada ilmu-ilmunya, kita akan pelajari juga. Oke, kita lanjut. Oke. Nah, dari pengantar pembuatan software, ya kan, tadi ada CRUD, ada sebuah input type, kita akan bahas terkait user experience. Nah, user experience yang saya kutip di sini merupakan sebuah proses mendesain suatu produk melalui pendekatan pengguna. Ya, jadi pendekatannya bukan pendekatan ini, tapi pengguna. End user-nya apa sih yang ingin goal-nya dicapai. Dengan pendekatan ini, Anda harus bisa menciptakan produk yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pengguna. Ya, jadi yang benar-benar dimanjakan, yang ingin dicapai adalah kebutuhan pengguna. Produk dengan desain UX yang baik akan menciptakan pengalaman yang menyenangkan. Ya, ini kata kuncinya. Menciptakan pengalaman yang menyenangkan. Ya, cara inputan sih bisa, tapi nggak senang, nggak cepat, nggak happy, nggak mudah. Tapi cara gue bisa. Nah, tapi kan ini kita menjaga di sisi lain, kenyamanan, di sisi kemudahan, di sisi yang lain kita akan bahas. Itulah gunanya UX diantaranya. Pengguna jadi mudah dan nyaman saat menggunakan produk. Adapun komponen UX ini meliputi beberapa fitur, seperti struktur desain, navigasi, aspek visual, dan aspek interaksi lainnya. Ya, jadi ada juga nanti UX ini berhubungan dengan psikologi, ya, psikologi gitu. Kita bayangkan kalau kita sering dengar suara pengeras suara, ya kan, di stasiun, di mana tempat lain yang sifatnya rekaman lah, gitu kan.
Pernah nggak Bapak Ibu atau teman-teman mendengarkan yang suara rekaman itu dominasinya suara perempuan atau suara laki-laki? Ya. Atau misalkan fingerprint, kita kalian fingerprint nih, masuk kantor, masuk sekolah ataupun masuk kuliah. Nah, suaranya fingerprintnya suara laki-laki itu perempuan? Saya tanya. Ayo. Perempuan sih, Pak. Nah, itu ada psikologinya gitu kan. Kalaupun kalian atau suara ATM lah, mesin ATM gitu kan. Kalau kita lihat mesin ATM, kalian masukkan ATM, kan kalian mau ambil duit ternyata saldonya nggak ada uangnya nih. Yang minta maaf siapa? ATM-nya atau kalian? Yang minta maaf ATM-nya, maaf saldo. Nah, kalian yang salah siapa? Yang punya duit siapa? Kalian. Tapi yang minta maaf siapa? Mesinnya. Maaf, saldo Anda tidak cukup. Nah, berarti Anda yang punya duit, Anda yang bokeh, dia minta maaf. Luar biasa menciptakan sebuah, oh iya, mesin ATM-nya nih, maaf itu saya maafin lah, nggak ada duit. Ya gitu kan. Dia minta maaf, padahal yang nggak punya duit, nggak punya saldo, kalian. Nah, itu kan ada psikologi. Tadi suara gitu, ketika apa, silakan. Nah, itu kan misalkan ketika kita fingerprint gitu kan, masuk ataupun pulang gitu kan, suara itu suara perempuan. Ya kan? Soalnya nanti ada experience tersendiri, ada psikologi tersendiri yang kita, ya itu salah satu turun dari UX. Tapi di sisi apa audio, tapi di sisi visual nanti kita bahas. Ya, jadi itu ada alasan tertentu kenapa kok setiap ada rekaman atau satu media yang ini suara perempuan, ya kan? Terus gimana diatur intonasinya? Karena ada unsur-unsur yang kita harus pelajari. Ya, ya dari sisi kata-kata juga tadi di mesin ATM, maaf saldonya tidak cukup gitu kan, dia minta maaf gitu kan, benar-benar orangnya ramah sekali ya, dia punya uang gitu kan, dia minta maaf gitu. Oke, kita lanjut. UX juga meliputi bagaimana Anda menentukan branding, konten, dan copywriting dengan target pengguna. Nah, ini UX ini menjadi sebuah branding ya, branding Anda gitu kan, konten, copywriting ya. Sekarang kalian harus punya bangun branding siapapun, entah dosen, entah mahasiswa, karena akan kepakai di manapun. Karena ketika kita sudah punya branding, kita banyak dikenal, itu banyak kemudahan yang kita rasakan. Ya, alhamdulillah saya juga membangun branding dari udah lama ya. Saya menggunakan keyword Daru Mantap. Jadi kalau kalian cari Daru Mantap, entah di Instagram, di Facebook, YouTube, maupun di Spotify itu nanti ketemu, ya kan? Itu keyword yang saya sudah bangun sejak lama. Ya, jadi sangat mudah. Saya nggak perlu menjelaskan itu saya nama saya di sosial media. Kalian ketik aja Daru Mantap itu menjadi udah ketemu lah. Itu ada rekaman-rekaman Spotify saya, ada YouTube bisa ditonton. Ya, ya kita berbagi, kita berkarya bisa kita. Oke, itulah UX, intinya menjadi sebuah mendesain dengan aturan-aturan yang akan ada juga gitu. Oke. Nah, kalau UI adalah bagian dari UX ya. Jadi perhatiin ya. UI ini adalah bagian dari UX berupa tampilan, visual design dari sebuah sistem. Tabel tersebut memungkinkan pengguna terhubung dan berinteraksi dengan suatu produk. Ya. Jadi intinya UX itu konsepnya dulu, ya kan? Kalau kita pernah belajar digital marketing ataupun melihat ini, kita harus bisa membuat customer journey, ya kan? Nanti si customer itu masuk ke halaman kita, apa yang dulu kita arahkan dia ke kategori dulu, apa yang diklik itu kita sudah membayangkan. Kalau sudah kita membayangkan, kita membuat satu skenario dengan satu pendekatan, nanti ada namanya user persona di UX tuh. Bagaimana kita memprofiling satu calon yang misalkan kita membuat satu website online lah, jilbab misalkan, kita bisa persona. Contohnya yang akan datang itu laki-laki atau perempuan, usianya berapa. Nah, kita dapat profilnya. Nanti dengan profil itu kita sesuaikan ya di sisi warnanya, di sisi tampilannya, ikonnya, ya kan. Misalkan kita buat aplikasi yang buat orang tua, ya kan, yang mungkin sudah generasi baby boomers gitu kan. Nah, pasti kan akan beda warnanya, ya kan. Warna gelap, nggak perlu warna cerah. Tulisannya diperbesar karena nanti mungkin melihatnya kan, jadi banyak unsur yang kita ingin. Jadi menentukan font itu bukan hanya berdasarkan insting, tapi ada riset. Nah, riset itu adalah UX. Dari sisi pembelian font, warna, tampilan, ya kan, kata-kata gitu kan. Nah, itu adalah UX-nya. Nah, tapi kalau UI udah langsung ke ikonnya ataupun bentuk-bentuk ininya, fisiknya.
Nah, selain berfungsi sebagai penghubung, UI juga berfungsi untuk memperindah tampilan sehingga dapat meningkatkan kepuasan pengguna. Ya, ini kata kuncinya meningkatkan kepuasan. Secara fungsi pasti goalnya dia harus bisa transaksi di salah satu platform. Yes, itu udah goal standar lah. Tapi bagaimana dia bisa membuat ketagihan. Seperti sekarang kalau kita lihat seorang UX-nya Tokopedia, Shopee, kalian dikasih game-games nggak? Tiba-tiba dikasih bonus telur pecah gitu kan, dapat ini itu kan salah satu UX. Bagaimana kalian jadi sering main, sering jadi gunakan voucher, kalian gunakan. Nah itu nanti kita akan bahas juga ya. Jadi itu adalah seorang user experience UX yang mempelajari. Oh, orang suka main game nih, dikasih ikon-ikon yang indah, ya kan? Klik apa, ntar dapat atau digoyang-goyangin. Nah, yang ikut pernah dapat flash sale atau apa harus digoyang-goyangin gitu kan, terus dapat, nah itu UX yang mikirin gitu, tapi sama tim marketingnya gitu. Jadi kalian jadinya mau download, mau login, mau daftar, mau bayar, nah itu endingnya ke situ gitu kan. Tanpa tidak kalian sadari, kalian digiring untuk ke situ. Nah, berapa komponen UI diantaranya ada komponen tombol, icon, tema, layout, animasi, dan tampilan produk, dan visual interaktif lainnya. Ya, yang berfokus pada keindahan dan kemudahan, ya kan? Oke. Jadi keindahan itu sangat dibutuhkan, ya kan? Tapi nggak perlu rame. Ya, sekarang kalau kita lihat iklan-iklan baliho aja di dalam sebuah baliho di pinggir jalan, nggak kayak dulu. Dia cuma satu foto gitu kan. Itu saya pernah salah satu iklan satu fintech gitu kan. Dia cuma tulisannya apa? Buka dompet itu gitu doang, udah nggak ada gambar apa, udah itu gitu doang. Lah, karena semahal itu cuma satu kata doang. Nah, itu sekarang zamannya udah nggak pakai rame-rame ya kan, dia cuma simple. Iya. Nah. Oke, di situ saya menjelaskan terkait UI. Nah, sekarang kita lanjut. Ya, tadi adalah UX dan UI. Intinya sekali lagi saya ulangi ya, saya agak pelan di sini karena ini jadi inti daripada inti materi kita, ya, core of the core. Ya, jadi UX adalah terkait mendesain satu produk. Mendesain dalam artian bukan mendesain langsung ke gambar, tapi mendesain cara flow-nya, cara user behavior-nya, cara karakternya, flow prosesnya, dan sebagainya itu UX. Lalu ke bentuk interface-nya, ke visual design, ya. Ini visual design ya. Nanti lagi audio design juga bisa, ya kan? Suaranya diatur, ya kan? Terima kasih. Ada satu namanya, kalau itu artikulasinya harus jelas, ya kan? Kita bilang terima kasih suaranya perempuan, terus tadi silakan suaranya diatur gitu kan, agak halus, ya kan? Coba kalau laki-laki, ya kan? Silakan coba lagi gitu kan, kaget gitu kan, coba lagi, ya kan? Kalian juga akan, wah siapa nih ngomong gitu kan? Nggak nyaman. Tapi kalau ini, walaupun coba lagi ya nggak apa-apa, suaranya lembut gitu kan. Nah, jadi ada sisi itunya. Ya makanya teman-teman yang dari dunia psikologi ya bisa pelajari lebih dalam. Oke, kita lanjut ya. Tadi terkait UI dan UX, kita akan lanjut ke perbedaan. Karena ini menjadi different yang harus kita clearkan. Perbedaan UI dan UX. Ya. Di sisi tujuan. Pertama, UI itu membuat tampilan produk lebih menarik. Kalau di UX, memberikan kenyamanan saat memakai produk. Beda. Tujuannya satu membuat tampilan menarik, satu nyaman, mudah gitu kan. Kemudian fokusnya apa sih? UI berfokus pada tampilan yang bagus. Tampilan keren, bagus. Fokusnya kalau UX nyaman. Ya kan? Bagus tapi kalian nggak nyaman. Ya kan? Tampilan keren, rame gitu kan. Warnanya cerah. Ya kan? Tapi nggak nyaman saya gitu kan. Kemudian di sisi elemennya, di situ ada animasi, tipografi, warna, video, button, dan sebagainya. Itu kan UI, unsur dari sebuah tampilan. Kalau di sisi experience, kita akan bahas terkait usability. Bagaimana pengguna itu benar-benar tadi klik gitu kan, menggunakan mudah. Kemudian navigasi diatur ketika habis login dia kemana gitu kan. Bahkan kalau kalian pertama kali install, kalian langsung dikasih guide-nya, guide tour ya kan, dikasih panduan singkat-singkatnya. Itulah navigasinya apa sih, ada di pojok kanan, di pojok bawah dan sebagainya. Struktur desain, nanti ada menu apa saja, apa hubungannya antar menu, itulah struktur desain. Fitur-fiturnya apa? Oh, bisa GPS, bisa baca lokasi, bisa ngeluarin notif, bisa ngeluarin suara. Nah, itu fitur-fitur yang harus kita define. Ya kan? Terus kemudian interaksi desain, interaction design. Bagaimana interaksi ke desain, antar desain, hubungannya, konsistennya, dan sebagainya itu diatur di situ.
Beda ya, kelihatan mulai kebayang head to head antara UI dan UX ya. Saya agak pelan-pelan juga di sini di materi ini. Kemudian based on-nya, basisnya apa sih? Basisnya yang pertama kalau bicara UI, riset desain dan konsep produk. Desainnya di konsep. Kalau aplikasi e-commerce apa sih dasar-dasarnya? Oh, kita udah ada Tokopedia, ada Bukalapak, ada Shopee, ya kan? Gimana masing-masing punya karakter. Nah, itulah terkait UI-nya. Tapi kalau UX, penggunanya, ya kan? Penggunanya orang Indonesia yang umur berapa sih? Ya kan? Jadi kita membuat satu demografi, umur, jenis kelamin gitu kan. Karena itu nanti berhubungan dengan advertising ataupun iklan. Oke. Ada suara. Mohon di. Oke, saya mau dulu ya. Biar nggak mengganggu teman-teman yang lain. Itu ya. Bentar. Ini ada suara lagi. Habis. Oke. Kita lanjut. Oke. Gitu. Oke, kita lanjut. Tadi beda ya, satu lagi terkait riset desain dan konsep produk, UI, bicara UX adalah dari sisi pengguna. Nah, seperti halnya kalau kalian dapat iklan di sebuah iklan di promo di sebuah Instagram aja ataupun di dalam Instagram ataupun Facebook, itu tentunya kalian akan mendapatkan iklan yang relevan dengan yang Anda miliki. Ya. Ya. Kalian seorang anak muda gitu kan, yang trendy, nggak mungkin tiba-tiba muncul iklan baju bayi gitu kan, ataupun rental nggak akan nyasar gitu, karena sudah di mapping, sudah di riset gitu, umurnya berapa gitu kan, terus seorang ibu-ibu pasti akan muncul apa yang umum. Nah, jadi itu akan disesuaikan karena dalam membuat ini dia juga menentukan demografi, umur, usia dan sebagai jenis kelamin gitu kan, daerah gitu kan. Saya menjual satu toko online di daerah mana, nah itu juga dibuat segmentasinya. Ada hubungannya riset pengguna itu. Kemudian di sisi toolsnya kita bisa menggunakan desain grafis seperti aplikasi Flinto, Frame, Adobe Illustrator, ya kan, dan lain sebagainya. Seperti itu. Oke. Oke, kalau ada kendala ataupun apa silakan ini ya, diinfokan di chat kalau ada kendala. Kalau di sisi UX, kita menggunakan sebuah software yang mengarah ke prototyping, ke prototype. Itu Bu Risti, Pak, mau nanya. Oke. Ini mau langsung tanya jawab atau gimana? Ya nggak apa-apa, Pak. Enggak. Oh, iya. Lanjut saja, Pak. Ya. Lanjut dulu ya. Nanti ditaruh di chat dulu ataupun ditambung, ntar kita ada sesi tanya jawab biar materinya biar jelas dulu. Oke. Kita lanjut ya. Oke. Jadi ada yang beda aplikasinya ya, ada Adobe Illustrator ataupun Adobe yang lain ya. Tapi kalau udah satu flow, proses prototyping itu kita bisa menggunakan Sketch ya. Tapi Sketch ini harus di dalam sebuah OS yang bertipe Mac OS ya, Mac ya. Jadi ini harus basisnya Mac ya kan. Lagi InVision, Figma. Kalau Figma itu bisa versi Windows, Adobe XD. Nah, ini juga kalian bisa gunakan free, Axure. Nah, jadi saya prefer ke Adobe XD buat yang nanti kita belajar, kita membuat Adobe XD. Saya akan juga show juga bagaimana contoh-contoh di Adobe XD. Oke. Selanjutnya dari sisi pre-building, kita kalau di UI itu berupa mockup. Mockup tuh kayak layout interface ya. Kalau di sisi UX adalah wireframe. Ya, kita akan lihat nanti wireframe seperti apa. Ya, hubungan antar menu kita akan dapatkan ya, simulasinya sebuah aplikasi gitu. Materinya bisa didapatkan di sini ya, Bitly materi strip UX, UI UX strip kooperatif ya, yang tadi bertanya silakan di-download di sini, di print screen atau dicatat, difoto biar nanti bisa di ini. Dan juga dari panitia akan juga men-share materi ini. Ya, ini saya taruh di saya menggunakan Google Slideshow jadi biar mudah, biar ada update ataupun ada apa sangat mudah. Kalaupun ini kalian tinggal download file terus baru download. Nah,
Nanti saya ajarin cara downloadnya. Oke, selanjutnya skill-nya. Nah, skill apa sih yang dibutuhkan di dalam ini? Kalau bicara UI ada desain grafis, ada creative thinking, conversion, dan sebagainya. Kalau di UX, kalian harus punya skill terkait meriset. Riset. Kemudian critical thinking, ya berpikir kritis, ya kan. Kemudian creative thinking, analisis, problem solving, dan wireframing. Itu kalian harus mempunyai skill itu. Bagaimana satu dengan lain itu saling terhubung, ya kan. Konsep secara utuh kalian harus bisa menghubungkan, bisa mengkritisi satu masalah sebenarnya akar masalahnya apa ya, root cause-nya apa sih. Nah, kalian harus bisa ini. Nah, itulah UX. Dan sekarang banyak dibutuhkan hal seperti ini. Karena startup lagi tumbuh subur di iklim Indonesia ini. Oke. Itulah perbedaan, ya. Perbedaan mendasar dari sisi UI dan UX. Saya rasa dari head to head ini rekan-rekan bisa dapat insight-nya apa sih? Oh, UI itu lebih ke konsep prototyping, lebih ke flow, lebih ke navigasi, ya kan. Kalau UI-nya lebih bentuk ke visualnya seperti apa, nanti button-nya, warnanya, tipografinya, ya, videonya, animasinya, ya, ikonnya, gitu. Oke. Clear dari sini kita akan lanjut, ya. Tetap semangat, ya. Masih jam 9.48. Oke. Nah, ini adalah contoh dari sisi wireframe. Bagaimana seorang UX itu nanti akan buat seperti ini. Jadi kalau kalian emang belum bisa desain, kalian ataupun kalau desain itu kan lebih ke UI. Kalian masih bentuk kertas pun bisa. Misalkan kalian bentuk kertas dulu, coret-coret pakai kertas. Ini kan kayak katanya juga kayak kasar ya, pakai kertas gitu. Ya, kalian bisa aja buat gini. Terus ketika dia klik di sini, dia muncul apa, ya. Terus nanti ke sini. Di sini kalian belum, salah satu risetnya lebih ke navigasi. Ketika dia login, nanti apa yang dia dapat halaman pertamanya. Apakah dia akan terkesima, ataukah dia, aplikasi jelek banget. Nah, jadi itu akan menentukan, gitu kan. Nah, terus ketika klik ke sini kemana aja, apa hubungannya, aksinya apa, ya, apa fitur-fiturnya, apa yang akan terhubung nanti. Nah, inilah satu wireframe, sederhana. Ya, jadi wireframe itu simpelnya tuh bisa pakai kertas, ya kan. Kalaupun enggak, itu bisa jadi, ataupun kalau lebih advance kalian bisa pakai tools. Nanti pakai toolsnya ada Adobe XD paling, atau Sketch gitu kan. Seperti itu. Nah, ini contoh-contoh nanti baru sisi bentuk di Adobe XD-nya. Oke, jadi ide itu kalian bisa tuangkan, ya kan, asal kalian tahu di sisi karakter tadi nih, critical thinking-nya, dari sisi creative thinking, dari sisi membuat navigasi, struktur desain, fiturnya apa, gitu. Kalau di ini biasanya bisa analis, ya kan, atau UX designer, gitu. Bahkan kalau di perusahaan startup besar itu UX tersendiri, UI tersendiri. Yang UX itu nggak perlu ngerti harus bisa buka Photoshop, nggak bisa Corel ataupun Adobe Illustrator. Ya, itu ada orang tersendiri lah, skill-nya tersendiri. Tapi yang punya ide, yang punya satu konsep, nah itulah UX. Ya, jadi ini peluang juga kalau teman-teman, ternyata passion saya di sini. Ya, itu bisa kita kembangkan sesuai dengan passion-nya. Oke, itu gambaran di sisi flow orang UX seperti ini, orang UX gitu kan. Tapi kalau emang kalian masih baru ya better ya kalian menjadi dua, UX dan UI gitu. Oke. Nah, workflow-nya apa sih dalam mendesain UI dan UX? Ya, di sini saya membuat 9 workflow atau flow-nya ada 9. Yang pertama kita meriset UX-nya dulu. Meriset itu dalam artian mencari tahu, kita benchmark. Contoh aplikasi yang udah ada apa sih? Kita cari kan sangat gampang sekali. Terus dia kelebihannya apa? Kita harus mapping itu semua. Ya, mapping kelebihan, kekurangan dia apa sih? Nah, itu dalam meriset di situ. Ya, terus juga di sisi kecepatan bagaimana dia, di sisi tampilan basic-nya warna apa, ya kan? Oh, basic-nya warna oranye, ya kan? Terus ada gambar lebih ke bulat-bulat gitu kan, ya kan? Misalkan kalian lihat sebuah ikon yang jadi sering kalian lihat, contohnya kayak ikon burung gitu kan, burung warna hijau gitu kan. Kira-kira ikon apa? Ya. Oh, Twitter, bukan. Jadi Traveloka juga sama kan bentuknya. Nah, jadi itu satu meriset dulu langkahnya, meriset, mengkaji sebuah isu experience yang sudah ada. Seperti itu. Oke.
Oke, selanjutnya setelah kita meriset, selanjutnya kita membuat information arsitektur. Ya, informasi apa sih yang dibutuhkan, ya kan, yang menjadi fondasi dari sebuah UX tersebut itu apa saja, gitu. Selanjutnya tadi wireframe. Bentar ya. Oke, yang ketiga adalah membuat wireframe. Ya, tadi membuat satu flow, satu kesatuan menu antar menu, interface antar interface, itu disebut wireframe. Kemudian kita membuat UX flow. Nah, UX flow-nya itu seperti apa? Bisa kita melihat di tampilan nanti yang saya akan share. Ya, mengatur UX flow. Kelima, membuat prototipe desain UX. Prototipe lebih detail ke menu, ke button, ke field nanti di prototipe desain. Kemudian membuat desain sistem, platformnya pakai apa nih, web, mobile ataupun apa. Nah, itu di environment-nya apa, fiturnya apa, tools-nya apa. Nah, itu kita membuat desain sistem. Kemudian yang ketujuh membuat user interface. Nah, ini langsung full ke dalam icon, ke dalam satu tampilan-tampilan yang lebih ke visual. Kemudian yang ke-8, nah ini kalau sudah oke, baru kita lempar ke developer. Ya, seorang programmer, yang kalian bayangkan programmer itu bisa desain. Ya, kalaupun ada ya bagus gitu, tapi nggak semua itu baik ke fungsinya masing-masing. Ya, seorang developer ya tahunya dengan coding, mesin warna juga nggak terlalu ini kaku gitu kan, atau kebalikannya. Seorang desain suruh coding juga. Nah, kalau bicara konteksnya luas, tapi kalau masih kecil-kecil, aplikasi kecil ya semua dirangkap. Ya itu beda cara scope ya. Nah, jadi kelapa ini baru kita deliver ke developer untuk mendesain apa yang kita sudah buat. Ya, hanya ide mahal itu di sisi UX, di sisi UI-nya, gitu. Dan ke-9 baru terkait testing hasil yang dibuat dengan yang desain, gitu kan. Ya, ada perbedaan, ada kelemahan ataupun apa itu di testing dan sisanya udah tinggal siap rilis lah, itu fase rilis ya. Gitu. Oke, 9 ya, 9 step dalam membuat UI dan UX. Mungkin 1-7 lah lebih fokus di dalam sebuah 1-6 lebih fokus ke dalam UX, nomor 7 baru ke desain, lebih ke menuangkan idenya. Pokoknya warnanya warna kuning ya, terus nanti ikonnya lebih ke lucu-lucu gitu atau warnanya pink ya, terus banyak ikon bola-bola ya. Jadi dikasih clue-nya oleh si seorang UX karena yang pakai itu nanti anak kecil gitu kan. Saya buat aplikasi ruang TK lah ya kan. Berarti warnanya apa nih gitu. Wah, harusnya warna pelangi gitu kan. Terus tampilannya jangan tahu rame, ada ikon anak-anak dibuat. Nah, jadi situ tadi user interface baru, oh iya, ikonnya apa nih? Mau Doraemon, mau apa disesuaikan. Nah, dikasih clue nih seorang user interface ya kan, nanti full ini ya, terus ketika login nanti kasih gambar permen atau hadiah permen. Nah, itu kan nanti kebangun kenapa permen anak TK gitu kan. Nah, jadi situ kalian bisa menyesuaikan 1-6 di sisi UX, 7 di sisi UI, nomor 8 developer dengan segala teknis programmingnya, dan 9 adalah tester, isi web testingnya. Ya, karena yang lama tuh di sisi 1-6, karena kunci keberhasilan salah satunya di 1-6, ya kan. Nah, oke, itulah workflow desain UI UX. Kita lanjut. Mengapa UX itu penting? Ya, ada 3 poin penting ya kan. Sebenarnya banyak teman yang saya tangkap adalah pertama menghasilkan produk yang dibutuhkan pengguna ya. Menghasilkan produk yang dibutuhkan pengguna. Karena ada juga aplikasi yang kita buat tapi nggak dibutuhkan atau nggak tepat sasaran. Nah, yang kedua menghasilkan kepuasan. Nah, kita bisa dapatnya mana? Harus diukur. Jangan bilangnya, wow bagus, pada happy gitu kan. Tapi secara kualitatif diukur, di rating di Play Store-nya banyak nilainya masih 3, 2, itu bukan 4 atau berapa. Nah, itu kan masih kita ukur. Makanya ada form feedback. Memastikan, jadi kita jangan pernah puas dengan kata-kata gitu kan. Tapi kita harus berimprove dulu. Gitu. Kalau udah 4, naikin lagi jadi 5. Udah 5 gimana? Kita kembangin lagi. Gitu kan, komentar-komentarnya sebelah ini. Yang ketiga lah, goalnya tuh meningkatkan penjualan atau bisnis. Ya kan. Banyak traffic, banyak pengguna, kan nanti kan bisa kita olah data-datanya, karena nanti berhubungan dengan big data, data mining, gimana ketika orang sudah login WhatsApp, benefit apa yang didapat, ya kan? Ya nanti ada ilmu sendiri, ada mining apa sih yang kita dapat dari sisi traffic, walaupun secara aplikasi bisa jadi gratis, gitu. Aplikasi game banyak gratis. Oke, mohon maaf
keputus. Tampilan saya apakah sudah terlihat? Oh ya, sudah Pak. Presentasinya, Bu. Saya lanjutkan ya. Sudah kelihatan, Bapak Ibu, layar saya? Presentasi belum ada, Pak. Belum di-share. Sekarang sudah? Proses, Pak. Ya, sudah, Pak. Sudah ada. Sudah ya? Ya, Sudah ya? ada. Oke, mohon maaf ada gangguan teknis sedikit. Oke, kita lanjut tadi sampai sini ya. Meningkatkan penjualan dan bisnis ya. Bagaimana ketika UI-nya nyaman, banyak digunakan oleh user, walaupun itu free gitu kan, tapi ada maksud tujuan. Ya mungkin aplikasi itu free, apakah dia berbaik hati, kasih program gitu kan. Kalau pemerintah kan enggak, pasti ada something yang dia ini, apakah iklan monetize, ataupun ada data yang diolah sama dia, ataupun data yang diserap, nah itu ada di balik-balik itu semua ya. Oke, yang ketiga adalah meningkatkan penjualan bisnis ya. Meningkatkan traffic. Oke, kemudian di sisi bagaimana UX dan UI yang baik. Yang pertama kalau bicara UI, kita lihat ada dia harus konsisten. Di sisi warna, di sisi karakter, di sisi branding dia harus konsisten. Kedua, di sisi responsif, yaitu tampilannya harus fleksibel ke semua perangkat gitu kan. Ketika buka di mobile, di HP, dia bisa menyesuaikan gitu kan. Nah, itu harus responsif. Ya. Jadi salah satu UI yang baik itu konsisten dan responsif dan lain sebagainya. Di sisi UX, goalnya adalah dia mempunyai usability atau mudah digunakan. Sangat mudah lah, mau anak kecil, mau sekarang bicara aplikasi, mungkin keponakan ataupun anak-anaknya sangat tidak kaget ya kan, umur 2 tahun atau umur berapa udah bisa buka YouTube gitu kan, cari aja ikon warna merah gitu kan, klik buka YouTube, itu buka Upin Ipin atau membuka Nusarara gitu kan, itu sangat mudah karena dia dapat UX-nya. Jadi bukan karena anak karakternya, iya salah satunya iya, teman UX-nya juga mendukung gitu kan. Ya kan, itu anak ada ikon yang mudah dipahami, ada di desktop gitu. Itu salah satu goal dari UX. Berhasil tuh anak umur 2 tahun udah bisa buka YouTube, udah bisa cari apa Upin Ipin ataupun apa. Itu UX. Salah satu penerapan UX bisa digunakan dari umur 2 tahun sampai umur-umur yang 70 tahun gitu kan, atau 80 tahun. Dia bisa menggunakan aplikasi Gojek gitu. Kemudian ada memiliki valuable ataupun nilai, yaitu terkait dengan fitur-fiturnya, produknya, keunggulan lainnya, itu punya karakter, punya nilai. Itulah UX yang baik. Oke. Selain itu ada lagi terkait ini lanjutannya ya. Kalau bicara UX di sebelah kanan itu mudah untuk didapatkan ya, adaptability. Jadi sangat mudah bisa diakses gitu kan. Nah, diunduh ya kan. Jadi nggak ribet ya kan. Nah, itu adalah terkait kemudahan ya. Kemudian ada juga di sisi UX itu adalah kesukaan, desirable, yaitu itu berkaitan dengan perasaan emosi tertentu. Ya, emosi ini nggak harus marah ya, emosi itu jadi ketawa itu juga emosi. Saya pakai ini gitu kan. Instagram di situ kan memainkan karakter, orang buka situ jadi lama-lama karena dapat emosinya, mau yang suka lucu-lucu ada, karena nanti banyak segmennya dari isi kontennya muncul terkait lucu-lucu, ketawa-tawa, mau yang tegang, mau yang drakor, yang mau suka hobi game, ada suka belajar, dapat ya. Itu di Instagram, makanya orang betah berjam-jam di salah satu platform Instagram. Facebook mulai ditinggalkan, ya kan. Nah, itu ada karakter karena dia mudah, putih aja gambarnya, tampilannya. Lanjutan UI adalah terkait jelas dan ringkas, intuitif, itu sederhana ya, mudah dimengerti secara natural, kontras warna yang baik, ya, informasi terstruktur. Nah, itu salah satu UI ya. Mendapatkan goal dari UI. Jadi panduannya seperti tadi guidance untuk menghasilkan UI dan UX yang optimal. Ya. Secara metodologi bicara UX itu ada namanya istilahnya user researcher, yaitu bagaimana meriset karakter gitu kan. Ada user persona yang tadi saya sampaikan.
Jadi kita bisa mencari profil pengguna kita. Oh, penggunanya semua orang, tetap ada. Apa aja sih penggunanya dari yang segmen mahasiswa, ya kan? Karena kita susah membuat aplikasi umum, nggak bisa. Jualan juga nggak bisa. Nah, mungkin dibilang ini aplikasi sejuta umat, nggak bisa juga. Pasti ada segmented, ya. Contoh aplikasi yang disesuaikan dengan penggunanya. Bisnis juga sama. Kemudian ada journey map atau user flow. Jadi dibuat journey-nya. Ketika dia habis login ngapain? Habis itu dia klik karakter. Ya kan tiba-tiba muncul penawaran, offering. Itu kan diatur. Karena kalian buka satu aplikasi ataupun web, ketika dia login muncul pop-up. Promo nih. Wah, enak banget promonya, murah banget nih. Ya kan, dapatkan sehari ini juga. Wah, kalian udah masuk ke dalam bukan jebakan, tapi memang itu udah journey-nya, flow-nya udah kalian atur. Ya, bukan tiba-tiba random. Oh, kalian udah pasti udah setting. Kalian dikasih link nih. Contoh link saya kasih nih, link website saya. Klik di situ nanti muncul pop-up, ya kan. Wah, dapatkan nih gratis. Masukin email, cukup masukkan email. Nah, itu udah diatur dalam journey map. Ada skenario-nya, enggak itu di luar skenario itu udah di-setting. Kita kalau sudah masuk email WhatsApp-nya dapat list-nya. Ketika kita dapat karakternya, berarti yang download e-book saya gratis ini yang sudah memberikan email dan WA adalah yang suka dengan e-book terkait apa nih misalkan terkait UI UX. Ya, berarti dia butuh dibutuh misalkan khusus gratisan. Saya kasih khusus gratisan. Udah cocok dengan saya, kasih khusus yang bayar tapi murah dulu. Udah murah, dia oke, lama kasih yang berbayar yang agak mahal. Jadi semua itu udah ada journey-nya, udah ada flow-nya, ya. Nah, itu contoh dari sisi bisnis. Dari sisi UX juga sama. Di sisi UX ada lagi prototype dan wireframe yang tadi saya sampaikan. Ada lagi usability test. Nah, kenapa usability test dibutuhkan? Karena yang sampai desainnya dan development-nya hasil berbeda. Butuh testing. Konsep testing, fokus group, metrik, dan analitik. Nah, jadi harus dibuat metriknya. Ada skalanya yang bisa terukur secara angka. Ya, bicara puas, ada skalanya. Berapa sih dari 10 orang yang like 7 gitu kan. Nah, semua itu harus ada angka sekarang. Bicara dia terkenal, follower-nya berapa gitu kan. Friend-nya berapa. Bicara website-nya tinggi, visitornya berapa. Jadi semua itu ada angka-angka. Apalagi kita di dunia akademisi ini ya. Nah, itu adalah UX metodologi ya. Kemudian ada fokus selain ini juga ada sisi empatinya, di sisi karakternya. Sederhananya kalau bicara user center design-nya kita melakukan analisis, design, evaluation, dan launch. Launch ke sisi usernya, sisi developernya. Nah, ini perbedaan UX, UI. Kalau UI fokus dari dua, hanya visualization dan interface design. Kalau UX semua dari itu, ada field research, ada face-to-face interview, ada use test creation, ada creating personal, product design, document writing, feature rating, interaction design, information architecture, prototyping, usability, terus masuk dua tadi yang ada di UI, ada terkait brainstorming coordination, copywriting, kata-katanya diatur, taxonomy creation, presentation dan speaking. Nah, itu semua di UX ya. Mengatur itu semua, segala behavior, segala konsep, segala apapun di luar visual dan interface itulah di sisi UX ya. Karena kalau kita nggak atur seperti ini, asal launching aja, tingkat keberhasilannya sangat rendah. Goalnya nggak tercapai, orang pakai banyak, ya kan, dan sebagainya. Oke, itulah perbedaan UX dan UI. Nah, terkait tasknya tadi ada UX designer, ada UI designer, ini ada tambah lagi graphic designer. UX designer, toolsnya tadi ada Figma, ada Mockup, ada Axure, ya. Kemudian di sini dia membangun creation user flow, sketching wireframe, load friendly prototype, usability testing, research work. Nah, itulah UX designer. Bicara UI designer, di sini dia bisa pakai Figma, Sketch, Adobe XD. Ya, jadi yang Adobe XD itu hasil dari UX. Jadi masuk kategorinya si orang UI. Ya. Karena kan bentuk jadinya seorang UI itu ya tadi Adobe XD. Penerjemahannya ke dalam sebuah prototype. Tapi sebelum dari itu dia ada UX. Di sini dia melakukan seleksi of color palettes, jadi si warnanya apa sih, tipografi, font-fontnya apa, ukuran font dan sebagainya, terkait icon, gambar, creation UI kit, dan high friendly prototype. Terkait graphic designer lebih ke icon, ilustrasi, mockup, dan sebagainya.
dia menggunakan Adobe Illustrator, Photoshop, ya. Jadi masing-masing punya pendekatan. Si UI ini dia nggak harus bisa membuat sebuah karakter, tinggal comot aja atau request ke graphic designer tinggal dapetin. UI designer juga dapat dari UX designer. Nah, di sini baru konseptornya di UX designer. Keberhasilan di sini gitu. Tapi semua tim satu sama lain harus mendukung. Ya kan? Di sini UX designer kita bikin karakter seorang anak kecil ya kan yang yang ramah, yang apa gitu kan. Nah, itu nanti graphic designer yang membuat karakternya. UI menggabungkan secara interface, konsepnya di UX designer. Berhasil lah Nusa Rara misalkan seperti itu. Oke. Nah, ini terkait UI Traceable Checklist, ada di briefing dulu, kemudian dibuat user persona, selanjutnya ada screen section scheme, kemudian ada user behavior diagram. Nah, ini jadi langkah-langkah meriset itu contohnya seperti itu. Jadi pertama kita briefing dulu, kita membuat aplikasi apa nih? Ya, buat mahasiswa nih. Mahasiswa galau nih yang mau skripsi. Wah, berarti dia udah senior atau senior, udah semester 7 8. Nah, 7 8 gimana karakternya gitu kan? Kita samakan dengan yang baru masuk yang masih pada malu-malu kan beda. Ya kan? Terus dari sisi apalagi nih? Nah, itu kita harus atur. Berarti kita dapat user persona laki-laki perempuan, umurnya berapa, semesternya berapa, gitu kan, jurusannya apa, gitu. Jadi kita dapat nih, gitu. Kemudian screen-nya mau gimana nih, seorang mahasiswa sih dapetin ininya, kita bisa survei dulu, 10 mahasiswa kita panggil, sukanya warna apa nih, ikonnya gimana nih, ya kan, apakah ikon yang rambutnya gondrong, ya berarti kan mahasiswa apa, nah atau seperti apa, nah itu bisa kita analisa di sisi ini. Bicara UX bisa desain, baru kita membahas terkait poin-poin di bawah ini ada wireframing, ada slicing, dan lain sebagainya. Seperti itu. Ya. Oke. Oke, kita lanjut. Tools-nya apa sih untuk mendapatkan UI UX? Tools-nya kita tadi bicara UI, ada atau graphic designer, ada Illustrator, Photoshop, ya kan? Itu terkait apa tadi? Graphic designer. Lebih ke karakter, ya lebih ke icon, nah itu dia Illustrator, Photoshop. Dari situ kita dapatkan satu format tertentu, misalkan PNG, kita tarik ke Adobe XD untuk penerjemahan ke dalam flow-nya. Atau bisa kita pakai Axure, Figma, dan sebagainya, itu atau Mockflow, Photo.io, Sketch, nah itu dengan segala ininya. Nah tadi kan Sketch ini banyak digunakan, tapi dia hanya ada di Mac. Ya, dia tidak ada di Windows. Tapi kalau graphic designer ada di Linux juga, ya. Adobe XD nggak ada di Linux. Nah, tapi yang buat prefer belajar apa nih? Ini adalah Adobe XD. Dia free, ya dia versi free-nya ada. Dia bisa offline, dia ada pen tools-nya, terus bisa komentar, terus bisa artboard, simbol, dan prototyping bisa nih Adobe XD. Nanti kita contohkan. Oke. Nah, kita coba sekarang studi kasus ya. Tadi kasusnya kita lihat ini adalah penerapan UI di aplikasi Gojek, ya kan desainnya menarik gitu kan, nggak rame, ya begonya lebih dominan putih, penggunaan icon, konsistensi desain, jadi konsisten cara ukurannya. Salah satu kita menggunakan satu contoh XD aja, karena nanti ketika kita deliver itu ke dalam seksi programmer, kita udah dapat ukuran warna icon, jadi dia nggak perlu nanya lagi, di mana ikonnya? Gimana warnanya pecah nih gambarnya nih. Jadi udah nggak begitu karena di dalam XD itu udah merangkum itu semua. Ya kemudian ada konsep minimal interface. Jadi interface sangat minimal, nggak rame, nggak lebay juga gitu. Kemudian ada responsive ilustrasi dan icon. Nah inilah contoh-contoh penerapan di aplikasi ya. Jadi sini ini semua tuh mungkin idenya lama dalam meriset. Kenapa ada gambar GoPay itu disimulasikan dengan dompet, ya kan dompetnya warna ini. Pasti dia hak ciptanya udah dia pegang nih yang seperti ini dan sebagainya. Ikonnya warnanya hijau gitu kan. Secara psikologis gimana warna hijau. Kata-kata juga kamu, bukan lu, bukan Anda, bukan antum misalkan. Konten buat antum kalau misalkan aplikasi ini kan apa misalkan kan. Konten buat ukti gitu kan, akhi atau buat jenengan sampean, nah itu diatur. Ini buat memakai tema-tema disesuaikan, ya gambar ikon akun, inbox, gambar kartu pos, ya, chat, gambar seperti ini. Nah, itu disesuaikan. Jadi ini satu penerapan UI. Ketika dia cancel, dia gambarnya cukup menarik gitu kan, cukup lucu lah, ada gambar
ini dia patah hati atau apa, tapi tetap oke lah, nggak apa-apa gitu kan kalau cancel. Terus lagi mencari seperti ini, wah, jadi inget, oh ini Gojek banget gitu kan aplikasinya. Nah, terus gambar-gambar ini apa, sedang berkumpul, Gojek di mana aja. Oh, di sini lagi berbanyak kumpul nih supir Gojek. Kita tahu lagi pada makan siang apa gimana kan, nggak tahu juga. Seperti itu. Oke, itulah penerapan UX dalam UI pada aplikasi Gojek. Sekarang UI-nya. Nah, di sini kita lihat ada sebuah fitur yang tersedia sangat useful. Jadi bisa mendetek. Anggap kita memesan satu orderan aja. Dia nggak perlu kita tanya di mana lokasi jemput. Defaultnya dia akan mengarahkan ke lokasi posisi kita, ya kan? Histori yang pernah kita masukkan juga masuk ke listnya. Jadi memudahkan kalau kita manggil yang udah ada lagi. Ya kan, stepnya juga nggak banyak gitu kan. Harga udah otomatis muncul. Ada simulasi gambar warnanya hijau ke titik tujuan berapa kilometer. Ini berapa orang, bentuknya apa motor, berarti itu ada kendaraannya sepeda motor, ya kan, ada lokasinya, titik jemput gitu kan, sangat memudahkan sekali dan basenya putih biar lebih nggak rame gitu kan. Ada alur pengguna mudah, karena dipandu dia ada warnanya warna biru seperti ini, dia agak mencolok karena itu yang perlu diperhatikan, bener nggak titik ini, misalnya adaptif, terus cepet dan tidak error, ya sampai kok lama gitu kan. Nah itu harus dipikirkan di sisi UX-nya. Nah, ini contoh ada di Gojek. Oke, kita lanjut karena jam 10.15. Di sini ada contoh desain. Nah ini nanti kita contoh hasil jadi dari UX. Nah, ini gambar GIF, jadi bukan video, jadi agak pecah. Nah ada ini contoh aja simple, digeser, tumbuh berapa lama kita mau investasi, rata berapa muncul. Nah, seru kan begini? Intinya cuma memilih itu doang, dua step doang, pilih berapa lama, berapa tahun. Nah, tapi sangat mudah, sangat memvisualisasikan. Wah, keuntungan kita dapat. Nah, warnanya juga menarik, dapat duit itu kan, ada ikon-ikon yang karakter seperti itu. Nah, inilah contoh-contoh UX, hasil analisa UX dan UI. Oke. Nah, ada juga riset yang menyatakan 12 skill yang paling dicari tahun 2020. Ada project management, coding, copywriting, public speaking, app development, SEO, Facebook Ads, Excel knowledge, web development, UI, UX design, Photoshop, dan social media marketing. Nah, ini referensi kita, ketika kita bisa, ini demand-nya tinggi juga nih buat teman mahasiswa ataupun buat yang lain yang ingin mempelajari, ya kan, mendevelop sebuah software, entah itu web, desktop ataupun mobile, ini sangat menunjang untuk keberhasilan dalam implementasi sebuah software. Karena bicara IT, bicara teknologi, sekarang software digunakan di semua lini. Gitu. Seperti ini. Ini semoga menjadi menunjang buat referensi. Oke. Oke. Nanti saya mau ada demo juga terkait Adobe XD-nya seperti apa. Oke, saya coba sebelum saya demo saya sedikit sharing. Coba saya close dulu ya. Exit. Coba saya stop screen. Saya screen. Oke, kelihatan ya. Ini adalah contoh Adobe XD yang sudah saya install, ini free ya. Kalian bisa download aja Adobe XD. Nah, ini saya dapetin contoh UX ya. UX yang ada di dalam internet. Nah, kita bisa membuat prototype. Tinggal kita klik di sini gambar fly. Nah, nanti kita bisa klik next. Nah, ini sama persis kayak nanti si programmer yang buat. Ini belum dibuat programmer, tapi secara fitur fungsi-fungsinya udah dapat nih. Kita klik ini next. Oh, seperti ini dijelaskan dulu 3 step openingnya. Nah, terus dia harus melakukan apa, ya. Kalau sudah oke, dan nanti masukin kode, kata-katanya, ikonnya, simple aja. Terus ada tombol confirm, warnanya kenapa warna dominan warna ini, terus ini kenapa masih begini, kodenya, code, jadi tahu nih kotak kode. Terus ini juga agak menarik, slide-nya agak-agak ini, nggak kotak ini. Nah, ada chat seperti ini, kita bisa klik send.
Nah, bisa kita chatting. Nah, seperti apa? Nah, itu simulasinya sangat buat memudahkan ketika kita diskusi. Jadi ini belum programmer yang buat, tapi masih prototype desain. Gitu. Oke, saya coba share yang lain juga. Oke, saya share screen. Share screen ini. Nah, di sini tadi di dalam UX itu, di sini desain. Nah, desain ini murni membuat seorang UI itu membuat sebuah ikonnya seperti apa, gambar-gambarnya ngambil dari mana. Nah, ini warnanya kenapa warna ini, kata-katanya. Nah, kemudian kita masuk ke prototype untuk menghubungkan satu wireframe. Ketika nanti klik next, dia ke halaman mana, ngapain. Nah, itu kita hubungkan menggunakan fungsi prototype yang di dalam Adobe XD. Ini kita klik link ke sini. Kita klik next ini, dia akan masuk ke sini. Ya. Nah, kita apply, kita tes apply. Nah, kita bisa mencoba-cobanya. Dia akan muncul. Gitu. Klik play yang di pojok kanan atas. Gitu. Terus kita bisa share juga ini ke online ataupun ke satu cloud yang kita miliki. Jadi sangat memudahkan development. Terus setiap asetnya ini, setiap ikonnya, teksnya, warnanya itu sudah didetailkan. Jadi seorang programmer nggak perlu nanya lagi kode-kode warnanya, icon-iconnya, warna dan sebagainya itu udah terangkum jadi satu di dalam format XD ini. Ini tinggal di-share ke development, dia udah bisa menjelaskan, membuat dengan detail. Di sini juga nanti ada pilihan, kita membuat tipenya apa, aplikasi di tablet, di tab, ataupun di handphone ukuran berapa dan sebagainya, atau di web, itu bisa kita pilih. Nah, itulah contoh-contoh Adobe XD. Gitu. Oke, kembali ke materi. Di sini ya, ini buat yang mau belajar aplikasi online banyak ya, ada referensi buat belajar UX itu ada di Will with Angga. Ini dia termasuk yang banyak memberikan matematik gratis di YouTube ataupun di sosial media yang lain yang dia miliki, ataupun kelas pembayar juga ada. Nah, ataupun yang lainnya. Dan kalau kalian punya skill tersebut, kalian bisa menjual skill kalian, nggak harus di kerja tempatnya, tapi kalian jual secara online di situs freelancer ya, yang suka pengen dapat tambahan sampingan, kalian bisa tambahkan, bisa daftar dan skill kalian jual di project.id, di freelancer, di Fiverr, di Freelancer. Kalau luar negeri yang terkenal Fiverr, nah kalian menjadi dapat, tapi dia harus bisa bahasa Inggris dan pakainya dolar ataupun ini. Nah itu Fiverr, nih kalian ingin mahasiswa yang ingin dapat ketika punya skill UI UX, kalian pengen mengembangkan, kalian bisa di sini, di Fiverr ataupun di situs-situs lain. Oke, itu aja ya yang bisa saya sampaikan. Saat udah jam 10.20. Dari saya cukup, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Daru ya atas materi yang diberikan, luar biasa. Ya, bisa ada waktu sekitar 10 menit ya Pak ya. Boleh. Silakan kepada Bapak Ibu, baik mahasiswa maupun Bapak dosen, Ibu dosen, untuk bertanya kepada Bapak Daru. Bisa lewat chat atau langsung ya, langsung disampaikan ke pemateri. Silakan. Silakan. Ini ada satu Pak yang bertanya Pak, dari Krau Gusti, Liana Gusti. Ya. Oh udah udah. Belum ada Pak. Oh ya, sambil mengingatkan kembali kepada para peserta untuk mengisi daftar kehadiran ya. Silakan dilihat di chat, di kolom chat, di situ ada link Google Form untuk mengisi daftar hadir untuk kuliah umum hari ini. Silakan, ada yang bertanya Bapak Ibu? Assalamualaikum, saya Bu. Oh ya, silakan Pak Faisal ya? Iya Bu. Oh ya, mangga Pak Faisal.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Bu Ira dan Pak Daru, saya Pak Faisal dari Politeknik TDC. Yang ingin saya tanyakan kepada Pak Daru, kalau kita sudah membuat desain menggunakan Adobe XD itu, Pak, bagaimana mengintegrasikannya dengan coding yang dibuat oleh programmer? Supaya kan kalau saya lihat tadi kalau UX kan sudah ada navigasinya tuh, bagaimana mengintegrasikannya dengan coding yang dibuat programmer. Itu aja Pak Daru, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mangga saja, Pak. Langsung dijawab ya Bu Ira ya. Oke. Mangga, Pak. Ya. Jadi untuk mengintegrasikannya, jadi kalau saya coba share screen lagi yang Adobe XD di sini. Oke, saya coba edit XD. Oke. Jadi dari file Adobe XD ini, di sini sudah include dengan kita bicara desain di sini kan. Kita klik di sini kan ada ukuran panjang dan lebarnya seperti apa, terus kemudian layoutnya. Nah ini kan dibutuhkan dalam membuat kayak semacam HTML ya, membuat satu ukurannya, warnanya, feel-nya warna apa, gradiensinya seperti apa, itu nanti dipelajari oleh si seorang programmer. Dalam ini misalnya kalau kita buat sini desainnya pakai mobile, berarti seorang mobile programmer itu sudah bisa menerjemahkan. Dia baca, oh pokoknya 376 dia akan membuat di codingnya di aplikasi apa Android Studio-nya pakai ukuran ini. Ikonnya ini dia akan diekspor, ya kan, diekspor import gitu. Kemudian dari sisi asetnya, ya kan, pilihan font-nya contoh ini apakah ini sebuah teks ataupun apa teks, dia tipenya Title Web. Dia akan cari ini di font-nya di komputer dia. Ukurannya berapa sih? Oh, 47. Bold nggak? Ya, jadi dia akan mengkonversi itu semua. Mempelajari semua properti, semua karakter yang ada ini untuk dituangkan ke dalam Android Studio. Umumnya sih Android Studio ya dalam membuat aplikasi mobile. Nah, mobile ini ya Android base, kalau yang iOS mungkin beda. Nah, dari sini warna. Jadi dia membaca setiap desain di ini. Cuman dia nggak perlu menanya, mau ini fontnya apa sih Unique Chat ini? Jadi nanya dulu kan, kalau yang masih manual nanya. Tapi kalau dengan ada ini, saya pengalaman saya membuat desain ini, saya kasih berhubungan satu file XD, dia udah nggak pakai nanya lagi, udah tahu. Apalagi di prototype dia udah tahu ketika saya klik next ini dia ke halaman mana, ngapain gitu kan, bentuknya apa. Nah itu udah, apakah dia tap atau drag atau dia voice, ketika saya klik ini keluar suara nih, voice nih. Nah, voice-nya ngapain nih? Oh, comment-nya. Terima kasih, ya kan. Nah, atau apa. Nah, itu sangat memudahkan si programmer. Jadi, kurang lebih gitu ya, Pak Faisal, untuk gambaran jadi dia tugasnya menganalisa setiap properti di dalam Adobe XD ini untuk dituangkan dalam development. Seperti itu. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan bisa menjawab ya. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Pak. Iya. Harapannya sih kurang puas ya. Biar belajar lagi, Pak. Kita sama belajar, Pak. Ada lagi nih, Pak Daru, pertanyaan dari Bapak Hari Subagjo dari Stimik Pranata Indonesia. Pertanyaannya, elemen penting dalam membangun suatu user interface. Mungkin apa sih elemen penting gitu ya dalam membangun suatu user interface? Mungkin langsung jawab aja, Pak ya. Boleh. Di sini. Sorry. Jadi sesuai dengan di slide saya di sini, apa sih yang menjadi poin penting itu ada di sini. Coba saya share screen. Itu di poin sini, Pak. UI ya. Nah, beda nih, UI sama UX tadi kan. Elemennya. UI. Oke. Jadi biar kita punya referensi yang sama di sini. Oke. Ini Pak, di sini Pak, di halaman 9 kita lihat di sini tombol komponen UI diantaranya. Nah, pertama kita harus bisa memahami terkait dengan tombol, komponen tombol, ya kan.
tombol send, save ataupun tombol apapun, kita harus bisa mengatur ukurannya, warnanya, ya kan? Di tombol terkait, karena kan action dari seorang pengguna kan pasti tombol, entah tombol save, tombol register, login. Jadi satunya kayak tombol. Terus terkait icon, tipografi. Ikonnya Pak, ini jadi lebih hidup Pak. Tadi Gojek dengan punya karakter icon, jadi yang kedua lah ikonnya. Terus ada lagi tipografi, itu lebih ke font. Fontnya pemilihan fontnya, pemilihan warna font, pemilihan apalagi gradient ataupun yang lainnya itu diperhatikan. Temanya juga yang selanjutnya yang keempat, temanya. Temanya kita apa nih? Oh, buat suasana ini anak-anak, atau buat serius nih, atau buat pembelajaran edukatif. Nah, itu di sisi UI selanjutnya keempat itu. Ya. Kemudian layout juga, ya bentuknya layoutnya apa nih? Tentunya layout di mobile dan di web beda. Nah, itu komponen yang kita perhatikan. Yang selanjutnya adalah animasi. Wah, biar lebih hidup saya membuat satu animasi apa nih? Ya, seperti tadi ini kalau kita lihat gambar yang ini, nah tadi ya. Nah, ini dia ada animasi. Nah, ini orang seneng nih, senyum, ya kan, dapat ada yang nah, gambar animasi ini yang lebih hidup, Pak. Ya kan? Intinya sama teman memilih. Kapan user akan lebih senang, oh iya, banyak simulasinya, banyak animasinya. Oh, ketika saya geser lebih tinggi pohonnya, ada uang lebih banyak masuk ke kantong. Nah, itulah animasi. Ya, jadi komponen tersebut dan terkait visual interaktif lainnya. Ya, jadi komponennya tadi Pak, ada tombol, icon, tipografi, tema dan layout dan animasi. 5 itu menjadi komponen penting untuk di UI-nya. Lebih gitu ya Pak. Mudah-mudahan menjawab dan mudah-mudahan tidak puas karena biar belajar lagi dan sama-sama belajar. Gitu Bu Ira, Pak Heri Subagio. Mudah-mudahan menjawab ya. Iya. Iya. Saya rasa ini ya sudah dijawab sama Pak Daru. Karena waktu 1 menit lagi menunjukkan 10.30. Cukup saja Pak untuk pertanyaan atau bagaimana? Dari saya Cukup ya cukup mungkin ya. Udah cukup. Ya, tinggal closing statement mungkin dari Bapak ya tentang materi ini sebelum kita tutup bersama. Terima Ya. kasih Bu Ira. Jadi mudah-mudahan materi UX ini tentunya jauh dari kesempurnaan. Hanya saya mau trigger buat teman-teman kebuka wawasannya, insight-nya terkait UI UX. Karena UX ini menjadi penunjang kita dalam bekerja di sisi tampilan, di sisi ini, walaupun penerapannya umumnya di aplikasi. Ya, jadi mudah-mudahan bisa bermanfaat. Ya, ilmu yang sedikit ini banyak manfaatnya buat teman-teman ya, dan di-sharing lagi, berbagi lagi. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Daru atas materi yang diberikan. Alhamdulillah tepat pukul 10.30 materi dan pertanyaan sudah kita